Kabar gembira untuk kita semua bahwa sudah rilis ya, yaitu Kepmenpan RB terkait tentang mekanisme seleksi P3K guru di tahun 2023. Nah, pada video ini kita akan mencoba untuk menelaah satu persatu diktum yang ada. Ternyata di sini terdapat 7 kemudahan pada seleksi P3K guru di tahun 2023. Dan inilah untuk sepertinya merupakan suatu skema penuntasan pengangkatan honorer ya pada tahun ini. Sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa seluruh honorer ini nanti akan bisa diangkat menjadi ASN P3K pada seleksi P3K guru di tahun 2023 ini. Tentunya di sini nanti juga akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya. Misalkan saja di sini terkait tentang afirmasi sertifikat pendidik, apakah P2, P3 atau juga di sini yang sekarang istilahnya itu THK2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun nanti serta pelamar umum, maka semua mendapatkan afirmasi sardik. Kemudian untuk mekanisme tes catnya itu seperti apa, kemudian observasi THK2 dan juga honor negeri seperti apa, dan juga penuntut kelulusannya ini seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk kemudahan seleksi P3K guru di tahun 2023 ini untuk yang pertama itu adalah nanti teman-teman pelamar prioritas ya. Yang mana di tahun 2023 ini dimasukkan dalam kategori pelamar prioritas, yaitu guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Nah, guru lulus PG 2021 ini nanti langsung penempatan ya jika Pemda membuka formasi. Artinya di sini tidak perlu mengikuti seleksi kembali yang terdiri dari seleksi kompetensi maupun juga seleksi wawancara. Dan hal tersebut ini kita bisa ketahui dari diktum ke-7 di teknisnya ya, yaitu untuk seleksi kompetensi dan juga wawancara bagi pelamar prioritas ini nanti menggunakan hasil seleksi P3K guru pada tahun 2021. Jadi untuk teman-teman yang di sini masuk dalam kategori yang sudah lulus passing grade tahun 2021 ini nanti tidak perlu mengikuti seleksi kembali, langsung ditempatkan ya, asalkan di Pemda kita ini membuka formasi yang linear dengan ijazah kita. Nah, di sini yang dimaksud dengan P1 yang dimaksud dengan pelamar prioritas ya. Yang dimaksud dengan pelamar prioritas atau guru lulus PG ini adalah termasuk dari seluruh kategori pelamar, yaitu baik itu lulus PG dari THK2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG maupun juga guru sekolah swasta. Ini memiliki hak yang sama, nanti langsung ditempatkan tanpa mengikuti tes kembali teman-teman. Dan kemudian untuk yang kedua ini adalah untuk teman-teman THK2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Ini nanti akan diutamakan pada penempatan ya, setelah penempatan untuk teman-teman yang lulus passing grade itu sudah selesai. Dan di sini sepertinya nanti akan diberikan perlindungan yang sangat bagus sekali dari Kemdikbudristek untuk teman-teman guru sekolah negeri. Hal tersebut dapat kita ketahui yaitu dari diktum yang ke-12. Ya, mana di sini pada saat pelamaran teman, yaitu pelamaran lowongan kebutuhan jabatan fungsional guru di tahun 2023 ini didahulukan secara berurutan ya, mulai dari pelamar prioritas atau guru lulus PG. Kemudian setelah ini kelar, ini adalah dilanjutkan untuk teman-teman ex-THK2. Setelah itu untuk teman guru non ASN di sekolah negeri yang masa kerja lebih 3 tahun ya. Barulah nanti setelah semua tuntas ini nanti teman-teman pelamar pada kebutuhan umum ini nanti bisa melakukan pelamaran. Nah, pelamar pada kebutuhan umum itu terdiri dari lulusan PPG, kemudian guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga dari teman-teman guru sekolah swasta ya. Jadi nanti setelah pelamar prioritas selesai, dilanjutkan untuk pelamarannya ini adalah untuk THK2 dan juga guru non ASN teman-teman. Dan kemudian untuk yang ketiga yaitu terkait tentang tes CAT ya. Tes CAT untuk THK2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun atau guru non ASN. Nah, ini tidak ada passing grade-nya teman-teman. Jadi tes CAT untuk THK2 dan juga teman-teman guru non ASN di sekolah negeri ini tidak ada passing grade-nya. Artinya dengan demikian ini nanti meskipun kita mendapatkan nilai kecil ya, ini nanti kita akan tetap bisa diangkat asalkan terdapat kebutuhan di sekolah kita ya. Kalau misalkan di sekolah kita nggak ada kebutuhan, nanti akan dicarikan di sekolah lain. Hal tersebut itu bisa kita ketahui yaitu dari diktum yang ke-31 ya.
ke-31 untuk pelamar pada kebutuhan khusus ini dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik ya pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Berbeda dengan teman-teman untuk kebutuhan umum, ini lulus seleksi itu jika mereka memenuhi nilai ambang batas, teman. Jadi untuk teman-teman THK 2 dan juga non ASN ini tidak ada kata-kata ambang batas, artinya di sini kita nanti tidak ada passing grade-nya, teman. Dan selanjutnya untuk kemudahan yang keempat, yaitu untuk teman-teman pelamar umum ya. Nah, untuk passing grade dari teman-teman pelamar umum ini diturunkan, teman. Nah, ini adalah kalau misalkan kita bisa melihat, meskipun di sini pada diktum yang ke-32 untuk pelamar pada kebutuhan umum ini dinyatakan lulus seleksi, kan mereka harus memenuhi yaitu nilai ambang batas ya. Harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Namun di sini seperti yang kita ketahui pada lampiran, yaitu di sini untuk nilai ambang batas ini diturunkan ya dengan sangat signifikan. Kalau misalkan dulu PAI guru kelas itu adalah ada batas minimalnya, nah itu adalah sekarang ini diturunkan. Misalkan untuk guru kelas sekarang ini nilainya adalah nilai ambang batas 180 pun ini sudah bisa lulus ya. Jadi di sini merupakan salah satu kemudahan seleksi P3K Guru 2023 untuk teman-teman pelamar umum. Dan kemudian untuk kemudahan yang kelima, sepertinya untuk afirmasi sertifikat pendidik ini bukan hanya berlaku untuk teman-teman pelamar umum, namun juga untuk teman-teman dari THK 2 dan juga teman-teman dari guru non ASN sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun pun sepertinya ini nanti untuk sertifikat pendidik ini juga berlaku ya. Hal tersebut seperti yang kita ketahui dari diktum yang ke-33, teman, yaitu pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar dan terdapat dalam pangkalan data Kemdikbudristek ini mendapatkan nilai paling tinggi ya, yaitu mendapatkan afirmasi 100%. Ini dari nilai paling tinggi untuk kompetensi teknisnya. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan kita semua. Nanti seluruh honorer ini bisa mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Meskipun untuk teman-teman dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri ini tidak ada passing grade-nya, namun kalau misalkan kita punya serdik tentunya di sini nanti akan bisa diperhitungkan. Dan selanjutnya di sini untuk yang keenam, yaitu seluruh seleksi ini nanti menggunakan cat BKN ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah melihat seleksi dengan cat BKN, itu adalah ketika teman-teman mengerjakan soal di dalam ruangan, maka secara otomatis ini nanti langsung tersinkron. Untuk nilainya itu langsung keluar ya, langsung keluar, bisa dipantau secara live. Dan bahkan BKN itu biasanya nanti akan menyiarkan tayangan langsungnya ya. Jadi nanti untuk seluruh mekanisme seleksi ini menggunakan cat BKN, artinya nilai langsung keluar. Hal tersebut seperti yang kita ketahui, yaitu dari diktum ke-14 untuk seleksi kompetensi ini adalah nanti meliputi kompetensi teknis, kemudian manajerial dan juga sosial kultural. Nah, berikutnya pada diktum yang ke-16 ini adalah seleksi kompetensi yang dimaksud pada diktum atas itu dan juga wawancara. Ini nanti akan dilaksanakan menggunakan sistem komputer assist test yang diselenggarakan oleh BKN. Sehingga mungkin teman-teman kemarin tuh merasa khawatir kalau misalkan wawancara dilakukan oleh Panselda atau PPK, ini mungkin agak sedikit khawatir ya. Namun dengan demikian ini merupakan sebuah kabar gembira untuk kita bahwa seluruh seleksi nanti menggunakan cat BKN, Computer Assist Test. Dan kemudian untuk yang terakhir yaitu yang ketujuh kemudahannya, yaitu kemudahan dalam syarat ijazah. Kalau misalkan di sini kita melihat pada diktum yang ketujuh, ini sama dengan di tahun sebelumnya bahwa untuk melamar jabatan fungsional guru ini wajib memiliki ijazah setidaknya itu adalah S1 atau D4 atau sarjana. Namun di sini untuk teman-teman yang berada pada daerah khusus yang mana di sini disebutkan dalam diktum yang ke-8, maka di sini untuk teman-teman yang berada pada wilayah otonomi khusus Papua ya, Provinsi Papua, ini tidak berlaku untuk ijazah S1 itu. Jadi di sini kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum yang ke-8, ini maksudnya untuk teman-teman di Papua itu untuk guru TK, kemudian SD, kemudian paket A ini atau yang sederajat ini diperbolehkan untuk ijazahnya itu adalah menengah atas ya, atau SMA atau sederajat.
dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Namun ketika teman-teman di sini nanti melamar dan lulus ketika ijazah SMA, maka nanti ketika kita lulus, nanti instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Kemungkinan nanti akan ada skema semacam tugas belajar ataupun juga beasiswa ya, untuk nanti kita lanjut pendidikan setelah lulus.